Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pesan pastoral hari ini akan saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tema hari ini adalah dijadikan seperti Kristus. Dijadikan seperti Kristus. Kita lihat dalam bacaan kita tadi bahwa Tuhan punya tujuan tertentu ketika Dia memanggil, memilih kita. Jadi panggilan dan pilihannya ini bukan sekedar dipanggil dan dipilih, tapi ada satu tujuan tertentu dan tujuannya begitu mulia. Dan ajaibnya adalah panggilan dan pilihan Tuhan kepada kita, kepada umat Tuhan itu dikerjakan atau dilakukan dalam kekekalan. Sebelum manusia lahir, sebelum Anda dan saya hadir di dunia ini, bahkan sebelum alam raya itu diciptakan. Oh, begitu ajaibnya, begitu besar anugerah Tuhan. Dan mengerti rahasia ini, ya, memahami rahasia tentang panggilan dalam kekekalan ini akan membuat kita sungguh-sungguh tahu menghargai pilihan, panggilan, atau menghargai panggilan dan pilihan kita sebagai orang-orang percaya adalah merupakan satu anugerah yang besar, terlalu ajaib bagi kita. Ya, sebab itu saya harap setelah Anda melihat ini, mendengar pesan ini, kita tahu menghargai anugerah dan berkat yang sebesar ini. Dipanggil, dipilih, justru di dalam kekekalan. Realisasinya baru memang beberapa saat kemudian setelah kita lahir di dunia ini. Ya. Nah, itu tidak berarti kita mengatakan bahwa wah, tahun sekian saya menjadi Kristen. Tidak. Faktanya seperti itu. Ya. Tapi kebenarannya mengatakan dipanggil, dipilih, ditentukan dalam kekekalan. Bahkan sebelum alam semesta itu dijadikan. Dan bukan hanya itu, tapi marilah kita melihat betapa mulianya tujuan panggilan itu. Bukan sekedar dipanggil, dipilih untuk diselamatkan, tetapi kita dijadikan menjadi serupa dengan gambaran Kristus Putra Allah itu. Woi, betapa luhurnya, betapa mulianya, betapa besar dan ajaib tujuan dan panggilan itu, dijadikan menjadi serupa dengan Kristus, ya, suci seperti Dia, mulia seperti Dia, ya, dan menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan tentu ada satu proses, ya. Yang pertama kita tadi sudah melihat bagi tujuan panggilan itu. Mengapa Tuhan memanggil kita, memilih Anda? Tujuannya adalah kita dijadikan seperti Kristus. Sehingga Kristus menjadi sulungnya, menjadi sulung, ya, dan kita adalah menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Wah, luar biasa, ya. Lalu kemudian yang kedua, kita juga melihat proses. Ya, pada ayat 28 tadi itulah proses untuk mencapai tujuan, ya. Ayat 28 memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup Anda
setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini bukan terjadi sesuatu yang kebetulan. Ya. Tidak pernah ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini. Ya. Semua dalam pengetahuan Bapa kita di surga, semua dalam rancangan Bapa di surga, baik peristiwa-peristiwa yang menyenangkan atau juga peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Ya. Jangan lupa satu hal yang perlu Anda ingat, yang perlu kita ingat adalah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, artinya bahwa hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun itu berguna dalam pengertian apabila kita sungguh mengasihi Dia. Ya, mengasihi Dia, dan saya kira apabila kita mengasihi Dia, kita tidak perlu mengeluh ketika harus menghadapi kenyataan pahitnya hidup ini, beratnya perjuangan ini, kita tidak perlu mengeluh. Ya, karena semua itu untuk sebuah tujuan, proses untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Bahkan bukan hal-hal yang menyenangkan saja yang Tuhan izin sebagai proses bagi kita. Kita diberkati, kita ditolong, kita menerima anugerah, penyertaan, itu kan berkat-berkat. Bukan hanya itu saja, tapi ketika hal-hal yang sebaliknya terjadi dalam hidup kita, ya, hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup kita, ada perjuangan, ada kesulitan, ada penderitaan, sakit barangkali, dan banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, dalam kaitan, dalam hubungan, apabila kita tetap mengasihi Tuhan, maka itu bertujuan untuk kebaikan kita. Ya. Anda lihat bahwa kalau kitab Pengkhotbah mengatakan begini, ada satu bagian kitab Pengkhotbah mengatakan, kalau besi menjadi tumpul dan tidak diasah, orang harus memperbesar tenaga. Ya, jadi kalau Anda punya alat untuk menebang pohon misalnya, kapak, ya, kapak itu tumpul, jadi kita harus memakai banyak waktu, banyak tenaga untuk menumbangkan sebuah pohon. Tapi kalau kapak Anda itu diasah dan tajam, kita tidak menggunakan banyak waktu dan tidak banyak tenaga untuk menumbangkan sebuah pohon karena tajam. Ya. Jadi seandainya kapak itu bisa bicara seperti kita, ya, waktu kapak itu diasah, kan tentu waktu diasah itu kan dia rasa sakit kan ya. Kalau seandainya kapak itu benda hidup seperti Anda dan saya, sakit ketika diasah. Ya. Nah, katakan bahwa masalah-masalah yang terjadi, khususnya hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita ini. Ada penderitaan, ada kesulitan, ada masalah-masalah krisis, apakah ekonomi atau kesehatan dan yang lain. Anggap itu sesuatu yang memang menyakitkan. Ya, kita memang tidak menghendaki kan. Saya kira sebagai manusia juga pasti tidak menghendaki seperti itu. Kita menginginkan kenyamanan dalam hidup ini. Itu manusia kan ya. Ya. Tapi sekarang marilah kita lihat dalam kerangka rencana Allah. Ketika hal-hal kesulitan-kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidup kita untuk sebuah tujuan. Untuk apa? Mempertajam kita, mengasah kita, ya, membuat kita lebih unggul, lebih berkenan, lebih berintegritas di hadapan Tuhan. Anda melihat bagaimana tokoh-tokoh beriman dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka adalah orang-orang hebat ya, dalam hal karakter. Tapi kehebatan mereka dalam karakter seperti itu tidak muncul tiba-tiba, ya kan? Tapi itu lahir dari sebuah proses yang cukup panjang, proses penderitaan, proses yang menyakitkan, dan mereka bertahan. Nah, sebab itu mari kita sadari segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan. Ya, tapi nanti dulu bagi siapa? Ya, bukan kebaikan kalau itu tidak bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tapi selama kita punya hubungan yang normal dengan Bapa di surga, kita mengasihi Dia, kita berpaut kepada Dia,
peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan boleh terjadi, tapi harus diingat itu semua adalah dalam rangka mempersiapkan kita, ya, proses mempersiapkan kita untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah serupa dengan Kristus. Wah, luar biasa. Ya, sebab itu saya berdoa dan saya berharap kita mengerti pada poin ini. Ya, mari kita terus setia bertahan. Mungkin banyak doa-doa Anda yang belum dijawab. Ya, kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan dalam kehidupan ini, ya. Hal-hal yang tidak menyenangkan, jauh dari rasa nyaman. Tapi marilah kita koreksi hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Selama kita masih mengasihi Tuhan, maka hal-hal seperti itu, ada kesulitan-kesulitan, penderitaan itu bukan sesuatu yang menghancurkan hidup kita, tetapi sesuatu yang memproses, membentuk kita, mempersiapkan kita, sehingga kita menjadi lebih indah, lebih mulia, lebih berkenan, dan akhirnya mencapai tujuan. Panggilan dan pilihan, tujuannya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, menjadi serupa dengan Kristus seperti apa sih sebetulnya, ya? Ya, tidak dalam pengertian ya serupa dengan Kristus dalam pengertian secara fisik, tidak. Ya, Kristus lahir di Timur Tengah dengan iklim yang berbeda dengan di Indonesia. Ya, nah, bukan seperti itu. Ya, tapi yang pertama-tama adalah dalam hal karakter itu. Mulia, kudus, indah, kelembutan, penuh dengan pengampunan, ya, penuh dengan belas kasihan, dan sebagainya. Nah, karakter-karakter itu, artinya karakter-karakter yang telah dimiliki oleh Kristus itu akan sungguh-sungguh akan muncul dalam hidup kita melalui proses-proses panjang yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Nah, akhirnya itu semua untuk mencapai sebuah tujuan, agar karakter Kristus menjadi karakter kita. Dan saya yakin menjadi seperti Kristus bukan hanya dalam hal karakter. Memang pertama-tama itu dalam hal karakter. Sehingga dunia ini melihat Kristus dalam hidup kita. Melihat Kristus ketika kita berkata-kata, melihat Kristus dalam dunia kerja, ya, melihat Kristus dalam seluruh aspek hidup kita. Ya, dunia melihat Kristus melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Ya. Karakternya itu muncul dalam hidup kita. Nah, itu tujuan. Dan bukan hanya itu saja, tapi satu kali nanti ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Anda perhatikan pada ayat yang ke-30, ya, itu adalah merupakan janji, merupakan tujuan dari panggilan kita dan janji Tuhan. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Wah, luar biasa. Ya, jadi menjadi seperti Kristus memang pertama-tama sementara kita ada di dunia ini menjadi seperti Kristus dalam pengertian karakter. Ya kan? Gitu. Yang kedua, bukan hanya karakter saja, tapi setiap orang yang telah dipanggil, dipilih, dan ditentukan dari semula untuk sebuah tujuan yang lain, dimuliakan. Ini bukan dalam pengertian secara kemuliaan secara rohani. Tadi karakter-karakter itu adalah kemuliaan. Kemuliaan dalam karakter kita, kemuliaan dalam sifat-sifat kita. Dunia dapat melihat Kristus melalui sifat-sifat kita yang mulia itu, karakter yang mulia. Tapi satu kali nanti ketika Tuhan datang, setiap orang yang telah dipanggil, dipilih, ditentukan dari semula untuk tujuan kita dimuliakan. Seperti Kristus yang telah dimuliakan, maka kita akan menerima kemuliaan yang sama. Waduh, luar biasa. Berkat apa yang lebih besar dari ini? Kemuliaan mana di dunia ini yang menjadi yang sama dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi kita? Ya? Nah, inilah indah sekali.
Ini pergumulan Yohanes. Yohanes juga dalam pergumulan, dalam suratnya dia menulis begini, saudara-saudara, bagaimana kita menjadi seperti Kristus, kita tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, kata Yohanes, sebagaimana Kristus yang dimuliakan, maka kita pun akan menerima kemuliaan yang sama. Ini bukan kemuliaan secara simbolik, tapi adalah kemuliaan secara nyata. Artinya kemuliaan seperti Kristus yang telah dimuliakan oleh Bapaknya ketika dia menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya, dia menerima kemuliaan. Nah, kemuliaan yang sama juga diberikan kepada Anda dan saya. Ya, puji Tuhan. Jadi inilah renungan kita pada hari ini. Kita sudah melihat tujuan panggilan, tujuan pilihan itu, panggilan pilihan dikerjakan oleh Tuhan dalam kekekalan, ya, supaya kita tahu menghormati, menghargai, lalu kemudian tujuan panggilan itu kita menjadi seperti Kristus, dan kemudian kedua prosesnya, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ya, tapi mari kita tetap bersyukur selama kita tahu, Anda tahu, kita mengasihi Tuhan, bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ya, itu semua hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Anda, bagi saya, itu menjadi satu proses, menjadi berkat, sehingga keserupaan seperti Kristus itu menjadi nyata dalam hidup kita. Serupa dengan Kristus bukan sekedar sebuah wacana, bukan, tapi akan menjadi sebuah realita. Dunia melihat Kristus dalam sifat, dalam karakter kita, dan satu kali kita akan menerima kemuliaan yang sama dengan kemuliaan Kristus. Ya, tetap setia, taat firman Tuhan, dan layani Dia. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, berkatilah umat-Mu. Kami sungguh bersyukur pada hari ini ya Tuhan, karena kami mengerti akan tujuan panggilan. Pertama-tama kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami di dalam kekekalan itu. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu begitu mulia dan indah. Sebab itu agar kami umat-Mu, kami tahu menghargai, menghormati kasih karunia yang sebesar ini. Kami bersyukur, oh Tuhan, karena setiap peristiwa adalah menjadi proses, merupakan proses untuk mencapai tujuan itu menjadi serupa dengan Kristus. Bapa yang baik, kami tahu kadang-kadang proses itu tidak menyenangkan, tapi tolonglah kami agar kami bertahan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kami tahu Tuhan bahwa proses ini tidak berjalan, tidak terus. Satu kali kami akan berhenti proses ketika semua selesai. Oh Tuhan, dan kami rindu agar karakter-Mu menjadi bagian dari karakter kami umat-Mu, sehingga dunia dapat melihat Kristus kecil melalui kehidupan kami, melalui perilaku, sikap hidup kami. Tuhan, dan kami bersyukur buat apa yang Kau janjikan, kemuliaan yang akan datang. Kami akan menerima kemuliaan, sebagaimana putra itulah dimuliakan, kami akan menerima kemuliaan yang sama. Kami sungguh bersyukur, itu adalah anugerah yang besar. Tuhan, tolonglah seluruh jemaat, agar seluruh umat-Mu terus bersemangat melayani Tuhan, dan bertahan dalam situasi yang paling sulit. Kami tahu setelah ini selesai, kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku.
sepertimu.